Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas kami. Perkenalkan, saya Solewin bersama rekan saya Dimas Maulana. Saya Dia Lestari. Saya Rizky. Saya Regen Siap. Materi pendidikan agama tentang pengertian dan makna agama dalam filsafat. Istilah filsafat dan agama mengandung pengertian yang dipahami secara berlawanan oleh banyak orang. Filsafat dalam cara kerjanya bertolak dari akal, sedangkan agama bertolak dari wahyu. Oleh sebab itu, banyak kaitan dengan berpikir, sementara agama banyak terkait dengan pengalaman. Pengertian filsafat secara etimologis. Filsafat berasal dari beberapa bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Yunani. Dalam bahasa Inggris yaitu filosofi, sedangkan dalam bahasa Yunani adalah philen atau philos dan sophein atau sofi. Adapun yang mengatakan bahwa filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah, yang artinya al-hikmah. Akan tetapi, filsafat pada awalnya berasal dari bahasa Yunani, philos, artinya cinta, sedangkan sophi artinya kebijaksanaan. Oleh karena itu, filsafat dapat diartikan dengan cinta, kebijaksanaan yang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-hikmah. Para ahli filsafat disebut dengan filosof, yakni orang yang mencintai kebijaksanaan atau kebenaran. Filosof bukan orang yang bijaksana atau berpengetahuan benar, melainkan orang yang sedang belajar mencari kebenaran atau kebijaksanaan. Pencarian kebijaksanaan bermakna menelusuri hakikat dan sumber kebenaran. Alat untuk menentukan kebijaksanaan adalah akal yang merupakan sumber primer dalam berpikir. Oleh karena itu, kebenaran filosofis tidak lebih dari kebenaran berpikir yang rasional dan radikal. Adapun pengertian agama selain bagi orang-orang tertentu selalu menjadi pola hidup manusia. Dik Hartono menyebut agama itu dengan religi, yaitu ilmu yang meneliti hubungan antara manusia dengan yang kudus, dan hubungan itu direalisasikan dalam ibadat-ibadat. Kata religi berasal dari bahasa Latin relegere, yang berarti mengumpulkan, membaca. Agama memang merupakan kumpulan cara-cara mengabdi kepada Tuhan, dan semua cara itu terkumpul dalam kitab suci yang harus dibaca. Di sisi lain, kata religi berasal dari religare, yang berarti mengikat. Ajaran-ajaran agama memang mempunyai sifat mengikat bagi manusia. Seorang yang beragama tetap terikat dengan hukum-hukum dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Pandangan Islam tentang filsafat. Filsafat dibutuhkan untuk memahami isi kandungan Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam, dan pada dasarnya keduanya akan mengantarkan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hanya saja kalau agama menuntun manusia melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah secara langsung, makna filsafat adalah usaha progresif manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Filsafat agama mengembangkan logika, teori pengetahuan, matematis agama. Filsafat agama dapat dijalankan oleh orang-orang beragama sendiri yang ingin memahami dengan mendalami arti, makna, dan segi-segi hakiki agama-agama. Ahmad Fuad Al-Ahwawi menyatakan dalam kitabnya bahwa filsafat itu adalah sesuatu yang terletak di antara ilmu pengetahuan agama, karena di satu sisi ia mengandung permasalahan yang tidak dapat tidak diketahui dan dipahami sebelum orang beroleh keyakinan, dan ia menyerupai ilmu pengetahuan di sisi lain karena ia merupakan hasil akal pikiran manusia. Selanjutnya, dalam hubungan antara akal dan syariat agama,
ilmu tamiyah menegaskan bahwa hubungan antara akal dan syariat adalah hubungan pengetahuan. Bisa jadi akal mengetahui syariat dan bisa jadi tidak, bukan untuk menetapkan adanya syariat atau tidak adanya. Bahkan ilmu tamiyah, Ibnu Taimiyah pernah menyatakan bahwa filsafat itu haram dengan alasan jika seorang filsuf yang tidak kuat akidahnya dapat menyesatkan. Pemecahan masalah melalui filsafat. Keyakinan kepada adanya Tuhan harus didasarkan atas kesadaran akal, karena akal adalah potensi luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Dengan akalnya, manusia memperoleh pengetahuan tentang berbagai hal. Manusia dengan akalnya dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang menyelamatkan, mana yang menyesatkan, mengetahui rahasia hidup dan kehidupan, dan seterusnya. Oleh karena itu, adalah pada tempatnya kalau agama dan ajaran Islam sebaik-baiknya dan seluas-luasnya. Sangat banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan manusia menggunakan akalnya untuk berpikir, memikirkan alam semesta, memikirkan diri sendiri, memikirkan lingkungan sosial, dan sebagainya, dengan tujuan agar perjalanan hidup di dunia dapat ditempuh setepat-tepatnya sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Salah satu contoh ayat Al-Quran yang memerintahkan manusia berpikir dikemukakan ayat berikut ini. Dalam surat Ar-Rum ayat 30, kalimat pertama ayat 8, Allah bertanya, artinya, dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia yang benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya. Quran surat Ar-Rum ayat 8. Cukup sekian presentasi tentang pengertian dan makna agama dalam filsafat. Cukup sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.